Pernah nggak sih kita lihat orang yang sukses banget terus mikir, wah dia mah emang berbakat atau hoki aja kali ya? Gimana kalau ternyata bukan itu rahasianya? Ada satu hal yang jadi pilar mindset mereka yang sering banget kita salah kaprah. Yuk kita bongkar bareng-bareng sekarang. Nah, ini nih, kita semua pasti pernah ngalamin kan. Udah duduk di depan laptop atau sepatu lari udah siap di pojokan, tapi kita malah scroll-scroll HP nungguin moodnya dateng, seolah-olah kita butuh izin dari perasaan kita sendiri buat mulai gerak. Dan inilah mungkin salah paham terbesarnya. Kita tuh kayak dicekokin pikiran kalau motivasi itu bahan bakar utamanya. Seakan-akan kalau aja kita bisa merasa termotivasi terus, wah, semua impian kita pasti bakal kecapek. Tapi gimana kalau ternyata ngejar-ngejar motivasi itu malah sebuah jebakan? Kalau ternyata ada sesuatu yang jauh lebih kuat, sesuatu yang benar-benar jadi pembeda antara orang yang cuma mimpi sama orang yang beneran mewujudkan mimpinya. Coba deh kita lihat bedanya. Motivasi itu ya kayak kembang api. Wih keren, meledak-ledak tapi ya udah habis itu hilang. Kita nggak bisa bangun apa-apa di atasnya. Nah kalau disiplin tuh kayak mesin diesel. Mungkin nggak sespektakuler kembang api, tapi dia terus jalan. Mau panas, mau hujan badai, rodanya tetap muter. Disitulah kekuatannya. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara bangunnya? Ternyata cuma ada 3 aturan sederhana yang jadi fondasinya. Nah, ini dia nih peta jalannya. Super simple. 1. Jangan nunggu mood. 2. Mulai dari yang kecil aja dulu. Dan 3. Konsistensi itu lebih penting dari kesempurnaan. Yuk, kita kupas satu persatu. Oke, aturan nomor 1. Dan ini yang paling fundamental. Orang-orang sukses itu nggak nungguin mood yang pas. Jangan biarin perasaan kamu yang jadi bosnya. Mereka yang berhasil itu punya sistem. Dan mereka jalanin sistemnya, nggak peduli lagi ngerasa apa hari itu. Nah ini dia kuncinya. Mau lagi hujan, lagi panas, capek, males, itu semua nggak relevan. Disiplin itu artinya ya tetap jalan, lakuin apa yang emang harus dilakuin, bukan apa yang pengen kamu lakuin saat itu. Lanjut, aturan nomor 2. Ini penting banget, biar kita nggak nyerah di tengah jalan. Seringnya kan kita gitu ya, pas awal semangat 45, pengen ubah semuanya dalam semalam. Padahal itu resep paling jitu buat gagal. Jadi kuncinya, justru mulai dari sesuatu yang rasanya gampang banget. Gak usah langsung muluk-muluk, yang penting itu dilakuin tiap hari. Pengen lebih banyak baca? Ya udah, mulai dari 1 halaman aja per hari. Pengen olahraga? Cukup 5 kali push up deh. Tujuannya bukan buat dapat hasil instan, tapi buat ngebangun identitas. Biar di kepala kita tuh tertanam, oh, gue ini orang yang olahraga tiap hari. Momentumnya nanti bakal kebangun dari situ. Dan yang terakhir, aturan nomor 3. Ini soal gimana kita lepas dari jebakan perfeksionisme. Tahu nggak, seringnya kita gagal itu bukan karena malas loh, tapi karena kita nunggu momen yang sempurna, atau nunggu hasil yang sempurna. Udah deh, lupain itu kesempurnaan. Coba deh pikirin gini, jalan kaki 15 menit tiap hari, itu bakal jauh lebih mengubah hidup kamu daripada lari maraton sekali setahun. Dikit-dikit tapi konsisten itu selalu menang. Ini tuh kayak bunga majemuk tapi buat kebiasaan kamu, efeknya bakal berlipat ganda. Oke, aturannya udah dapet. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih ini semua bisa sekuat itu? Yuk kita lihat gambaran besarnya. Coba renungin ini deh. Setiap pilihan kecil yang kamu buat hari ini, milih baca 1 halaman buku daripada nge-scroll medsos, milih minum air putih daripada minuman manis, itu semua tuh kayak batu bata. Mungkin hari ini kamu cuma pasang 1 batu bata, dan rasanya nggak ada artinya. Tapi coba lakuin itu terus, tiap hari. Nanti, suatu saat, kamu nengok ke belakang, dan sadar, kamu udah bangun sebuah benteng. Begitulah cara masa depan impian kamu itu diciptakan. Dan ini menurutku rangkuman yang paling pas. Coba bayangin, di satu sisi ada mimpi-mimpi kamu, di sisi lain ada kenyataan. Nah, apa yang nyambungin keduanya? Bukan hoki, bukan juga motivasi yang naik turun. Penghubungnya itu sebuah jembatan yang kamu bangun sendiri, bata demi bata, setiap hari. Dan jembatan itu namanya disiplin. Oke, teorinya cukup. Semua ini nggak ada artinya kalau cuma jadi omongan. Sekarang, giliran kamu. Pertanyaannya bukan buat besok atau minggu depan, bukan, tapi buat hari ini. Apa cuma satu kebiasaan super kecil yang bisa kamu mulai sekarang juga? Coba pikirin satu hal, sesuatu yang gampang banget, sampai-sampai nggak ada alasan buat nggak ngelakuinnya. Biar jadi komitmen buat diri sendiri, yuk ambil langkah nyata pertama. Tulis di kolom komentar sekarang juga, aku bangun disiplin. Yuk kita mulai bangun jembatan kita masing-masing, bareng-bareng mulai dari 1 batu bata hari ini.